Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi bilangan acuan dan nilai fungsi trigonometri. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 110 sampai 113 untuk siswa kelas 11 SMA. Kita perhatikan koordinat Kartesius ini. Yang ini disebut dengan kuadran 1, di mana sin, cos, dan tangen bernilai positif. Pada kuadran kedua atau X negatif Y positif, yang positif adalah nilai sin, sedangkan cos dan tangen negatif. Pada kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif, yang positif hanya tangen. Sin dan cos bernilai negatif. Pada kuadran keempat, di mana nilai X positif, Y negatif. Yang bernilai positif adalah cos, sin dan tangen bernilai negatif. Atau kita harus ingat grafik sin. Kuadran 1 dan kedua bernilai positif. Kuadran ketiga dan keempat bernilai negatif. Ini adalah grafik cos. Kuadran 1 dan keempat bernilai positif. Kuadran kedua dan ketiga bernilai negatif. Sedangkan tangen, karena nilai sin per cos, kita bandingkan berarti kuadran 1 yang positif, karena sama-sama positif. Atau di kuadran ketiga, yang sama-sama sin dan cosnya bernilai negatif. Eksplorasi menentukan nilai fungsi trigonometri. Nomor 1, titik-titik dengan koordinat negatif 4, negatif 3, 3,0, 0, negatif 2 berada pada kuadran mana? Kita buat koordinat Kartesius seperti ini. Kita tentukan titik negatif 4, negatif 3, negatif 4 pada X, negatif 3 pada Y. Kita taruh kuadran terlebih dahulu. Kita tentukan titiknya. Di sini letak titik negatif 4, negatif 3. Terletak pada kuadran ketiga. 3,0, 3,0. Di sini letak titiknya. 3,0 dan 0, negatif 2. Yang ini adalah 0, negatif 2. Untuk titik negatif 4, negatif 3 terletak pada kuadran 3 di trigonometri. Sedangkan titik 3,0 tidak terletak di kuadran trigonometri manapun, karena titik 3,0 terletak di sumbu X. Untuk titik 0, negatif 2 tidak terletak di kuadran trigonometri manapun, karena titik 0, negatif 2 terletak di sumbu Y. Nomor 2, dengan menggunakan definisi 3.2 yang ini, bahwa cos T sama dengan X, sin T sama dengan Y, dan tangen T, Y per X. Tentukan nilai sin T, cos T, dan tangen T untuk setiap nilai T berikut, yaitu nilainya 0, pi per 2, pi, dan 3 per 2, pi. Isikan hasilnya ke dalam tabel berikut. Atau kita menggunakan sudut istimewa pada trigonometri. 0, yang ini X-nya atau T-nya sama dengan 0, sudutnya adalah 0. Nilai sin di sini 0, cos 1, dan tangen 0. Untuk pi per 2, ini adalah nilai pi per 2-nya, sudutnya 90 derajat, sin nilainya adalah 1, cos 0, dan tangen di sini tidak terdefinisi. Untuk nilai pi sama dengan 180 derajat. Nilai sin 0, cos negatif 1, tangen 0. 3 per 2 pi, yang ini sudutnya
270. Nilai sin negatif 1, cos 0, dan nilai tangen tidak terdefinisi. Untuk nilai 2pi itu sama dengan 0. Nomor 3, tentukan nilai sin T, cos T, dan tangen T jika T sama dengan 3/4pi. Untuk melakukannya, ikuti panduan berikut. A. Lukislah lingkaran satuan pada bidang koordinat dan sebuah sudut sebesar T sama dengan 3pi/4. Tandai titiknya sebagai titik A. Lukis juga segitiga siku-siku bantuan yang bersesuaian. Hasilnya tampak pada gambar 3.15 berikut ini. Kita mulai dari sumbu X 0 berlawanan dengan arah jarum jam, di mana T sebesar 3pi/4. Ini adalah gambarnya. B. Misalkan T adalah sudut terkecil yang terbentuk oleh OA dan sumbu X. Kita akan mencari ini. Karena besar dari sumbu X, semuanya ke sini adalah pi, sehingga yang B, T, sudut terkecilnya adalah pi dikurangi 3pi/4. Karena ini pecahan, kita samakan penyebutnya per 4. Di sini 4pi dikurangi 3pi. Sehingga sudut terkecil yaitu 4 dikurangi 3, 1/4pi. C. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, tentukan koordinat titik A. Untuk yang C, koordinat titik A, di sini X-nya bernilai negatif dan Y-nya positif. A, untuk X itu bernilai cos T. Kita menggunakan sudut terkecil dan sin T pada sudut terkecil. A, negatif cos sudut terkecilnya yaitu 1/4pi. Untuk sin 1/4pi. A, nilai cos 1/4pi, kita harus perhatikan tabel sudut istimewa ini. 1/4 sama dengan 45 derajat. Bernilai 1/2 akar 2. Sedangkan sin 1/4pi 1/2 akar 2. D. Dengan menggunakan hasil pada bagian C dan definisi 3.2, tentukan nilai sin T, cos T, dan tangen T. Perhatikan tanda positif atau negatifnya. Untuk yang D, nilai sin 3pi/4, kita perhatikan di sini 3/4pi bernilai 135 derajat. Nilai sin yaitu setengah akar 2. Sedangkan cos 3pi/4 nilainya negatif setengah akar 2. Sedangkan tan 3/4pi nilainya negatif 1. E. Bandingkan hasilnya dengan nilai sin sudut terkecil T, cos T, dan tangen T pada sudut terkecil ini. Kita perhatikan nilai ini. Nilai sin, cos, dan tangen sama, namun tandanya yang berbeda. Karena grafiknya menunjukkan pada kuadran kedua nilai sin yang positif. Sehingga yang E, untuk sinus nilai keduanya sama. Untuk kosinus dan tangen nilai keduanya berlawanan tanda. Nomor 4, tentukan nilai sin, cos, dan tangen T untuk T sama dengan 4/3pi. Kita kerjakan yang ini. Gunakan cara seperti pada nomor 2. Kita buat koordinat kartesius. Untuk T sama dengan
4/3 pi, kalau kita jadikan pecahan campuran 1/3 pi, artinya lebih 1. Kalau kita rotasi dari sini, 1 pi, ini pi, berarti lebih 1/3. Di sini 1/3 pi. Atau kita bisa menggunakan sudut terkecil, yaitu 4/3 pi dikurangi pi, sama dengan 1/3 pi. Ini sudut terkecilnya. Kita harus ingat sudut istimewa dan kuadran. Di sini terletak pada kuadran ketiga. Yang positif adalah nilai tangen, sedangkan sin dan cos bernilai negatif. Sehingga sin 4/3 pi itu sama dengan nilai sin negatif, berarti negatif sin 1/3 pi. Kita menggunakan yang ini. 1/3 pi ini sama dengan sudut 60 derajat. Kita perhatikan tabel sudut istimewa pada sin, cos, dan tangen. Sin 60 yaitu setengah akar 3, berarti nilainya adalah negatif setengah akar 3. Untuk cos 4/3 pi, nilainya pada kuadran ketiga juga negatif. Negatif cos 1/3 pi, sama dengan negatif nilai cos untuk sudut 60 derajat, yaitu setengah, negatif setengah. Sedangkan untuk tan 4/3 pi sama dengan nilai tangen dari 1/3 pi. Nilai tangennya yaitu sudut 60 akar 3, positif akar 3. Atau kalau kita lupa menggunakan tabel ini, kita ingat sin per cos. Sinnya di sini negatif setengah akar 3 dibagi dengan negatif setengah. Ini kita coret, maka hasilnya adalah akar 3. Atau kita menggunakan tabel sudut istimewa seperti ini. 4/3. 4/3, kita cari 4/3, ini adalah barisnya sama dengan sudut 240 derajat, nilai sinnya negatif setengah akar 3, nilai cosnya negatif setengah, dan tangennya akar 3. Sekarang kita akan menghitung nilai T-nya, yaitu negatif pi per 4. Karena negatif pi per 4 arahnya searah jarum jam, maka di sini letak kuadrannya, yaitu kuadran keempat. Nilai cos yang positif, kita harus ingat sudut istimewanya, sehingga sin negatif pi per 4, pi per 4 itu 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Kita perhatikan sudut 45 derajat, nilai sinnya setengah akar 2, sehingga sin negatif pi per 4, kuadran keempat, nilai sinnya negatif, negatif setengah akar 2. Sedangkan cos negatif pi per 4 sama dengan nilai cosnya adalah positif, berarti positif setengah akar 2. Untuk nilai tangennya pi per 4 atau negatif pi per 4 yaitu 1. Di sini bernilai negatif, maka negatif 1. Atau kita menggunakan tabel seperti ini, berarti nilai terkecilnya atau lawan dari negatif pi per 4 yaitu 2pi dikurangi dengan pi per 4. Kita samakan penyebutnya per 4, di sini 8pi dikurangi pi sama dengan 7pi per 4. Kita perhatikan 7pi per 4. Atau sudutnya 315, nilai sinnya negatif setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, dan tangennya negatif 1. Nomor 5, tentukan nilai sin, cos, dan tangen untuk T sama dengan 13pi per 6 dan T sama dengan negatif 10pi per 3. Kedua
sudut tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Yang ini adalah 13 pi per 6. Ternyata terletak pada kuadran ke-1. Kita mencari besar sudut ini. T sama dengan 13 per 6 pi. Ini kita kurangi dengan 2 pi. Sehingga sudut terkecilnya kita samakan penyebutnya menjadi per 6, 13 pi dikurangi 12 pi sama dengan 1 per 6 pi. Jadi besar sudut terkecilnya di sini 1 per 6 pi. Karena kuadran pertama semua nilainya positif, sin dan cos dan tangannya. 1 per 6 pi sama dengan 30 derajat. Kita perhatikan besar sudut 30 derajat, sehingga nilai sin 13 per 6 pi itu sama dengan sin 1 per 6 pi, sama dengan setengah. Sedangkan cos 13 per 6 pi sama dengan cos 1 per 6 pi, sama dengan nilai cosnya setengah akar 3. Sedangkan tangan 13 per 6 pi sama dengan tan 1 per 6 pi, sama dengan 1 per 3 akar 3. Sekarang T sama dengan negatif 10 per 3 pi. Kalau kita jadikan pecahan biasa, negatif 3 1 per 3 pi. Artinya ada 3, kita hitung 1, 2, 3. Berarti di sini lebihnya adalah negatif 1 per 3 pi. Sehingga sudut terkecilnya adalah negatif 1 per 3 pi. Kita harus ingat di sini kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif adalah sin. Maka nilai sin negatif 10 per 3 pi itu sama dengan nilai sin negatif 1 per 3 pi. 1 per 3 pi sama halnya dengan sudut 60 derajat. 60 derajat kita perhatikan sudut 60 derajat. Nilai sinnya adalah setengah akar 3. Sedangkan cos negatif 10 per 3 pi sama dengan cos negatif 1 per 3 pi, sama dengan nilai cos bernilai negatif. Negatif 1 per 3 pi sama dengan negatif 1 per 2. Sedangkan tan negatif 10 per 3 pi sama dengan akar 3. Di sini bernilai negatif, maka negatif akar 3. Nomor 6, tentukan nilai sin, cos, dan tangan T untuk T sama dengan 21 pi per 4. T sama dengan 21 per 4 pi. Kita jadikan pecahan campuran, yaitu 5 1 per 4 pi. Kita buat koordinat kartesiusnya. 5 kita putar sebanyak 5 pi. 1, 2, 3, 4, 5. 1 per 4. Misalkan di sini letak koordinat kartesiusnya pada kuadran ketiga, di mana yang nilai positif adalah nilai tangan saja. T 21 per 4 pi atau sama dengan 5 1 per 4 pi, maka kita ambil T-nya di sini sama dengan 1 per 4 pi. Sudut terkecilnya adalah 1 per 4 pi atau bernilai sama dengan 45 derajat. Kita ingat sudut istimewa pada sudut 45 derajat. Nilai sin 21 pi per 4 sama dengan, karena kuadrat ketiga nilai sinnya negatif, maka negatif sin 1 per 4 pi.
sama dengan negatif sin 1/4 pi atau 45, yaitu setengah akar 2. Untuk cos 21 pi per 4 sama dengan nilai cos juga negatif, negatif cos 1/4 pi sama dengan negatif setengah akar 2. Untuk tan 21 pi per 4 sama dengan nilai tan 1/4 pi. Nilainya adalah positif, yaitu positif 1. Untuk T sama dengan negatif 37/6 pi, kita jadikan pecahan campuran sama dengan negatif 61/6 pi. Maka nilai terkecilnya yaitu negatif 1/6 pi. Kita buat koordinat kartesius di sini 6, berarti searah jarum jam karena negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6-nya di sini berarti terletak pada kuadran keempat. Kuadran keempat yang positif adalah nilai kosinus. 1/6 pi sama halnya dengan sudut 30 derajat. Yang ini besarnya negatif 1/6 pi atau besarnya 30 derajat. 30 derajat kita perhatikan sudut yang ini. Untuk nilai sin negatif 37/6 pi, sinnya negatif berarti sama dengan negatif sin 1/6 pi sama dengan negatif sin 1/6 pi setengah, negatif setengah. Cos negatif 37/6 pi sama dengan nilai cos 1/6 pi sama dengan cos 30, yaitu setengah akar 3. Tan negatif 37/6 pi sama dengan nilainya tangen adalah negatif, negatif tan 1/6 pi sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nomor 7, secara umum bagaimana kamu menentukan nilai fungsi-fungsi trigonometri untuk sembarang bilangan real? Yang pertama, mengidentifikasi posisi sudutnya di kuadran mana dan T-nya. Nomor 2, nilai fungsi trigonometri untuk T sama dengan nilai fungsi trigonometri untuk T, kecuali mungkin tandanya yang positif atau negatif. Tanda ini bergantung pada posisi sudut tersebut berada pada kuadran mana. Demikian materi bilangan acuan dan nilai fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.